Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sambil bagikan. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Sorkam, Bapak Haji Sahlan Suharman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Pak. Yang kami hormati Bapak Ketua LMK RW 13, Bapak Haji Haryono. Yang kami hormati Ketua RW 13, Bapak Priyo Adi Wibowo. Kemudian yang kami hormati Ketua RW 11, Bapak Haji Mardani. Yang mana Bapak Haji Mardani? Hadir? Ketua Majelis Talim, Ibu-ibu, Ibu Hajah Nur Seha. Ketua Majelis Talim, Bapak-bapak, Bapak Haji Suryantoro. Ketua Majelis Talim hari Selasa, Ibu Iin Alif Faqih. Semoga semua yang sudah kami sebutkan tadi sehat walafiat lahir batin. Juga yang tidak disebutkan namanya dengan tidak mengurangi rasa hormat, sehat walafiat lahir batin. Amin. Hadratil ummahatil muhtaramat wal abail muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang kami hormati. Silakan, masih sibuk ngebagiin kue ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersama, bersilaturahim, bertatap muka, bertaut hati dalam rangka mensyiarkan agama kita tercinta melalui memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jal hadza jam'ana jam'ar marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami malam hari ini
pertemuan yang dinaungi rahmat-Mu. Amin. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'thuma, dan jadikan perpisahan kami setelah acara ini paripurna perpisahan yang terpelihara dari noda dan dosa, dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Sudah ibu-ibu, mari pusatkan perhatian supaya hadirnya tidak mubadir. Sudah, silakan sambil makan kue, nggak apa-apa, tapi lisannya tidak boleh ngobrol, ya, tidak boleh ngobrol. Salawat teriring salam selamanya sudah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian, umatnya yang tetap istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya hormati, merupakan karunia Allah yang sangat besar tatkala kita masih hidup, di mana hari ini kita sudah sampai lebih dari nisfu Sya'ban. Sekarang tanggal berapa Sya'ban, Bapak? Tanggal 16 ya? 14 atau 16? Sudah lewat setengah bulan Sya'ban. Alhamdulillah, kita semua dihadirkan di sini bersama-sama untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat perjuangan Rasulullah SAW. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, tapi kita nggak pernah tahu dalam detik dan menit serta hari ke depan apakah kita masih bisa menghirup udara segar, apakah kita masih bisa menikmati Ramadan. Kita tidak tahu. Allahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Untuk itu kita berdoa kepada Allah. Mari bersama-sama kita doakan, dan ini kalau para santri pesantren setiap habis sholat mendendangkan ini doa di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Allahumma, silakan. Barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana, sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Begitu di kampung dulu, di pesantren, ya, menunggu datangnya kiai untuk berjamaah, berdoa seperti itu. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia kami di bulan Ramadan.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kita diberi kenikmatan yang luar biasa. Terutama kita tinggal di sebuah negara yang dilalui garis khatulistiwa. Orang menyebut negara kita ini disebut dengan Jamrud Khatulistiwa. Saking subur makmurnya. Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan sedikit ilustrasi, mari kita bandingkan dengan saudara kita tercinta di Palestina, di Gaza. Udah berpuluh tahun dalam konflik yang luar biasa, konflik kemanusiaan, penghancuran yang besar-besaran oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Tapi kita, Masya Allah, disimpan di sebuah negara, dilahirkan di sebuah negara yang betul-betul aman, tentram. Kita mau ibadah ke masjid, aman, tentram. Mohon maaf, ini suara saya sedang terganggu, Ibu. Kalau kepanasan dikasih AC, kalau kedinginan ada penghangat, masjidnya dihadirkan dekat rumah kita, tidak jauh. Jadi kalau kita malas ke masjid gitu, harus dengan cara apa lagi Allah menyediakan kenikmatannya untuk kita semua. Alhamdulillah hati kita terpaut ke masjid. Dan ini yang akan mendapat jaminan dari Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Bukan mau tidur, tetapi bagaimana cara memakmurkan masjid ini. Ini saya memberikan satu ilustrasi. Mudah-mudahan bisa dipahami sebagai tasyakur bin nikmat. Bapak Ibu sekalian, saya mempunyai seorang guru agama, namanya Bapak Sugeng Supriyadi. Beliau sudah wafat, Allah yarham. Beliau ditugaskan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 85 waktu itu. Ditugaskan untuk menjadi guide para mahasiswa yang datang dari Ibnu Saud, Saudi Arabia, di mana mahasiswa ini yang belum pernah menginjakan kaki di Indonesia, didampingi oleh seorang guru pembimbingnya dari Ibnu Saud, belum pernah sama sekali datang ke Indonesia. Sampailah di Indonesia, begitu sampai di Suta, beliau sujud syukur melihat keindahan Indonesia ini. Kalau saya berkali-kali, mohon maaf karena saya di travel haji dan umrah, berkali-kali, dan Bapak Ibu juga yang sudah pergi ke sana, dari mulai King Abdul Aziz sampai ke Madinah itu padang batu semua. Gunungnya tidak ada pohon-pohonan, gersang kelihatannya. Tapi ini melihat Indonesia begitu naik di mobil, hari pertama dia meminta supaya diantarkan ke Bandung. Sebab Bandung terkenal juga terjadinya Asia Afrika itu di sana. Sepanjang perjalanan Bapak Ibu sekalian, mereka bertasbih. Subhanallah, yang di kaca sebelah kanan bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang di kaca sebelah kiri juga sama bertasbih. Gurunya juga begitu, dosennya juga. Coba ini disimak dengan baik, mudah-mudahan ini menjadi ilustrasi, ini menjadi bahan renungan kita sepulang dari sini.
Begitu perjalanan sampai di puncak gitu, kok tidak ada lagi yang bertasbih itu. Nggak taunya bukan tidak ada lagi yang bertasbih, tapi dia melotot gitu Pak, melihat taman, melihat kebun teh itu. Kalau bapak dan ibu ke sana, mana ada yang seperti itu. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, kemudian gurunya bicara sama guru saya, adikan saya diizinkan turun sebentar saja di sini. Aduh Pak Supir, karena kata guru saya, ini minta turun mana hujan gerimis gitu Pak. Aduh Pak Supir, bagaimana ini minta turun? Tenang Pak, kita cari tempat gitu. Nah kebetulan yang jualan durian, yang jualan rambutan banyak sekali di situ. Durian yang besar itu, yang montong itu. Kemudian gurunya bertanya kepada guru saya itu, matil kal fakihah, buah apa itu? Katanya gitu. Oh ini cerita ini bagaimana orang yang tasyakur bin nikmat, syukur atas nikmat itu. Aduh kata guru saya, alahma, saya ini guru bahasa Arab, tapi bahasa Arab durian apa gitu. Ngarang aja deh gitu. Akhirnya dia ngarang, tilka fakihah syaukiyah katanya. Itu buah berduri. Ishtari. Beli. Akhirnya dibeli Pak. 15 durian yang besar-besar dibeli. Bahkan sama pisaunya dibeli Pak. Begitu dibuka semua megang hidung. Megang hidung. Bau. Jadi dalam bis coba. Kata guru saya itu. Hadhihi fakihah muntajah, ini buah mahal di sini. Lah, katanya tidak mau. Begitu dipegang penyek-penyek begitu kan. Akhirnya tidak mau makan tuh Pak, durian yang mahal itu. Akhirnya yang bahagia ya supirnya, biar Pak buat saya aja, saya simpen di lambung. Kemudian dia lewat lagi tukang rambutan. Wa tilka fakihah. Aduh, apa bahasa Arabnya rambutan itu? Akhirnya guru saya berkata, tilka fakihah sya'ariyah, itu buah berambut, kata gitu. Dipraktekin cara makannya. Begitu sudah praktek makan itu, jangan-jangan rambutnya lagi yang dimakan. Akhirnya mereka berkata, Masya Allah, nikmat sekali buah ini. Turun seperti ayam keluar dari sarangnya, dia masuk ke kontrak teh, ke kebun teh ada yang kejeblos, maka pakai gamis putih kayak saya begini, sambil nyanyi-nyanyi. Gurunya mendekati guru saya, dosen itu. Hadhil jannatul lati lanukilat ila biladikal julusiyah, katanya. Inilah surga yang Allah turunkan ke tanah air Indonesia. Pikir guru saya, dasar onta, kata gitu ya. Masa puncak disebut surga gitu. Ternyata orang lain itu dalam setiap langkahnya itu, ya kan? Dalam setiap langkahnya itu bertafakkur, berfikir. Ternyata mereka semua juga bukan hanya gembira tapi menikmati ciptaan Allah ini. Hadhil jannah. Ini adalah miniatur yang Allah berikan kepada negara kalian, yaitu Indonesia, surga Indonesia. Ya tadi saya sampaikan bahwa dari King Abdul Aziz sampai ke Al-Madinatul Munawwarah, ya Allah, gersangnya bukan main. Tapi ini Masya Allah, katanya, demi Allah, baru kali ini kami menginjakkan kaki ke sebuah negara yang subur makmur. Gitu. Kemudian sambil begitu, dia mendekakikan di puncak itu ada air yang mengalir ya, dari atas itu ke bawah. Mana ada di Mekah yang kayak begitu? Aja dia berkata, tajri min tahtihal anhar, kata gitu. Bukankah di surga itu mengalir sungai-sungai? Ini miniatur surga. Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan. Akhirnya setelah puas di surga, di surga,
Akhirnya setelah puas menikmati puncak itu, dia masuk semua, wah, kotor semua, tidak peduli dia menikmati tempat itu. Sampai ke Bandung, 3 malam dia nginap di Bandung, pulangnya minta diantar belanja ke Tanah Abang. Tanah Abang sudah terkenal ke sana, Pak, waktu itu. Begitu sampai di Tanah Abang, ya Allah, melihat dandanan perempuan yang sedemikian rupa. Mana ada di Mekah, di Madinah yang kayak begitu. Akhirnya dia bertanya, rame lah di bis itu, murid-murid itu sama dosennya rame, melihat perempuan yang sedang duduk di pinggir sambil nyari kutu gitu. Apa kata dia? Mantilkal imra'ah, mantilkal imra'ah. Perempuan apa itu? Guru saya menjawab, itu gelandangan gitu. Apa nggak diurus sama negara? Ya, guru saya harus menyembunyikan kebobrokan negara kita itu. Diurus, tapi bedegong, tahu nggak bedegong, Pak? Bedegong itu bandel, nggak bisa diurus gitu. Kemudian dia melihat ke bawah itu rumah-rumah kecil dari kardus itu, keluar orang-orang dari situ. Watilka, dan itu apa? Kata gitu. Tilka baituha, kata guru saya, itu rumahnya. Dia menengadahkan tangannya, menengadahkan mukanya ke langit, bercucur air mata. Bercucuran air mata. Apa? Dia mensitir ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura, ini intinya di sini. Endingnya ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, tasyakur atas nikmat yang diberikan negara yang subur makmur ini, disyukuri dengan benar, maka lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh, maka sungguh kami akan bukakan pintu keberkahan dari arah langit dan bumi. Tetapi, nah ini, walakin kadzabu, kalian tidak tasyakur bin nikmat, mendustakan ayat-ayat kami, maka fa'akhadnahum, aku cabut keberkahan dari negeri kalian, bimakanu yaksibun, disebabkan oleh ulah kalian sendiri. Sengaja saya buka ceramah yang singkat ini dengan tasyakur bin nikmat, supaya sepulang dari sini ini dipraktekkan syukur bin nikmat di rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, di setiap awal bulan Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika melihat bulan sabit nanti ya, di bulan ini, di bulan ini atau di bulan apa, Ramadan nanti, memasuki Ramadan. Allahumma akhillahu alaina bil amni wal iman was salamata wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini doa yang sering dilantunkan Rasulullah. Ada berbagai versi doa itu. Ya Allah, jadikan awal bulan ini, atau hadirkan kepadaku awal bulan ini, yaitu Ramadan nanti, ya, bulan yang penuh keamanan dan keimanan, artinya spirit dari dalamnya. Bagaimana kekuatan kita itu menjadi spirit untuk semangat melaksanakan ibadah. Bapak Ibu semangat melaksanakan sholat? Dijawab atubu, diam aja Ibu. Bapak Ibu semangat melaksanakan sholat? Khusyuk ketika sholat? Ibu pernah nggak ketika sholat lupa rakaatnya? Ini T2 apa 3 rakaat?
Pada Ramadan kemarin di Al-Muhajirin, di Masjid saya Kelapa Gading, ada dulu Madekel, Dewan Kelurahan jadi imam. Memang dia ustad. Begitu dia jadi imam, lupa baca Fatihah rakaat kedua. Masuk ke Ali Imran malahan mah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, itu makmum semua subhanallah gitu. Imam belum pas Fatihah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat kalau tidak baca Fatihah. Tapi imam nggak sadar-sadar, apa yang salah gue ini? Sekali lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu, subhanallah, imam belum Fatihah, imam. Itu yang di belakangnya Pak Ramlan. Sahabat saya juga, dia maju ke depan sedikit, Fatihah katanya. Saya tanya sama ibu-ibu, Pak Abdul Qadir Rahman, batal sholatnya enggak? Ayo jawab, Pak Abdul Qadir Rahman sholatnya batal enggak? Enggak batal, kumaha tu ari poho. Lupa bagaimana? Yang salah itu yang negor, tidak sesuai syariat. Fatihah, Fatihah gitu. Biarkan saja kalau itu terjadi begitu. Mudah-mudahan di akhir dia ingat tadi tidak baca Fatihah dan menggantinya dengan sujud sahwi. Nah Ibu, kita akan masuk ke materi. Ketika Rasulullah menyambut bulan Ramadan itu, ini baru Ramadan dulu, sebab diminta oleh panitia supaya disabit-sabit Ramadan. Itu Rasulullah, cara menyambutnya itu, pertama Rasulullah banyak sekali melakukan puasa di bulan Sya'ban. Ibu sudah saum di bulan Sya'ban ini? Insyaallah. Bapak-bapak sudah saum di bulan Sya'ban? Ada seorang sahabat junior, sahabat masih muda sekali, yaitu Usamah bin Abdullah, ya kan? Bin Zaid, Usamah bin Zaid bin Haris bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya melihat engkau banyak sekali melakukan saum di bulan Sya'ban ini. Ada apa wahai Rasulullah? Hampir tidak terbatas saum Rasulullah SAW itu. Ada apa Rasulullah? Kenapa banyak saum sekali? Banyak sekali saum di bulan Sya'ban ini. Apa jawab Rasulullah? Dzalika syahrun yaghfurun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini banyak sekali dilupakan oleh manusia, yang adanya antara Rajab dan Ramadan. Rajab diperingati, diagungkan sekali, kemudian siap-siap masuk Ramadan, sementara Sya'ban dilupakan. Padahal apa? Bulan ini bulan yang sangat mulia di Sya'ban ini, Pak. Kenapa? Sebab di bulan ini diangkatnya seluruh amal perbuatan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka masih ada waktu ini. Meskipun ada hadis mengatakan bahwa setelah pertengahan bulan Sya'ban dilarang puasa. Tidak. Yang benar adalah sampai Rasulullah disangka oleh Siti Fatimah itu, oleh Siti Aisyah itu, jangan-jangan Rasulullah mau wisal, mau nyambung ke Ramadan. Tapi ternyata tidak. Tidak boleh, kalau wasal itu tidak boleh, wisal itu ke Ramadan tidak boleh. Akhirnya Siti Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah banyak sekali melakukan saum di bulan Sya'ban ini dan tidak nyambung sampai Ramadan. Masa muslimin, bicara Isra Mi'raj, Allah menjadikan peristiwa ini peristiwa besar. Tadi sama Ketua DKM disampaikan bahwa
ini adalah irasional. Ya, tidak masuk akal manusia. Kekecilan akal kita ini untuk memahami tentang Isra Mi'raj. Sebab memang ini adalah peristiwa di luar nalar manusia. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan ini, yang kafir, yang musyrik semakin musyrik. Bahkan ada yang menyangka bahwa Rasulullah itu otaknya sudah miring sampai begitu. Orang yang baru sedikit keislamannya, keimanannya murtad. Tapi orang yang iman kayak Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, semakin kuat keislamannya. Isra Mi'raj, Isra artinya perjalanan malam hari dari Al-Masjidil Haram di Mekah menuju ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Ibu-ibu, dalam semalam saja sudah selesai Mi'raj dari langit pertama sampai Sidratul Muntaha. Ini tidak banyak di Al-Quran disebutkan kisah tentang Isra Mi'raj ini, banyak disebutkannya di Al-Hadis, di hadis Rasulullah SAW. Kalau Mi'rajnya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Dan sungguh Rasulullah melihat bentuk Jibril yang asli, yang kepalanya itu di Sidratul Muntaha, kemudian sayapnya menutup bumi ini, dan kakinya tembus ke bawah bumi yang paling dalam. Kemudian di sayapnya itu beribu-ribu malaikat, di setiap lembar sayapnya itu berzikir kepada Allah. Masuk muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ini yang terjadi. Ya kan tadi disebutkan oleh Bapak itu, maka ketika Abu Jahal itu menyapa Rasulullah, kenapa Muhammad kelihatan kayak bingung? Paman, tadi malam saya habis di Isra Mi'rajkan. Dari mana? Dari sini, dari Masjidil Haram ini ke Palestina. Stop. Hanya semalam. Ya karena diterima oleh akal. Bagaimana kata Abu Jahal? Wa nahnu nadribu ala naqbadil ibli syahran. Sedangkan aku menggempak pantat onta yang paling cakep sebulan, Muhammad. Ini kenapa? Karena diterima dengan diterima dengan akalnya. Sementara Isra Mi'raj ini harus diterima dengan iman, dengan kekuatan iman. Maksud muslimin, kejadian ini terjadi adalah pada tahun 10 kenabian, di mana yang membela Rasulullah SAW yaitu pamannya Abu Talib. Pamannya Abu Talib wafat, meninggal, meskipun dengan sayangnya beliau tidak ikrar 2 kalimat syahadat. Kemudian istri tercinta yang membela jiwa raga Rasulullah SAW juga wafat. Itu siapa? Siti Khadijah wafat. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, tahun duka cita. Kemudian Rasulullah saking beratnya, yang biasanya tidak seperti itu, siksaan, cercaan, hinaan, ketika masih ada yang sangat dikagumi, dihormati, yaitu Abu Talib. Perilaku kufar Quraisy itu, perilaku musyrikin Mekah itu tidak seganas ketika sudah ditinggalkan oleh 2 tokoh ini. Rasulullah pergi ke Taif, minta pelindungan ke Taif. Sampai di Taif dilempari batu, diteriakin Majnun, ada orang gila. Kemudian Rasulullah SAW sampai mau pingsan sebab pelipisnya terkena apa? Terkena lemparan batu. Rasulullah didampingi oleh anak angkatnya itu Zaid bin Harisah. Ketika Rasulullah mau pingsan di kebun anggur, datanglah malaikat penjaga Taif. Muhammad, aku kasihan melihat engkau. Berdoa kepada Allah. Kalau Allah izinkan, Taif ini dibalikin, tidak akan ada yang tersisa satu pun.
Bagaimana sifat hilim Rasulullah. Malah terekam doa Rasulullah itu dalam Al-Quran. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk umatku ini, mereka tidak tahu Taib ini. Orang-orang Taib ini bahwa aku ini utusanmu ya Allah. Tolong ampuni mereka. Jangan timpakan azab kepada mereka. Lahirkan dari mereka generasi yang saleh. Terus begitu, Bu. Dakwah itu dulu seperti itu. Bukan dijemput, ya. Bukan kalau sekarang punya tiket, dibeliin tiket, pakai pesawat. Dulu mah apa? Seperti itu, dilempari batu, diteriakin Majnun. Dan kalau saya mau datang ke sini, jangankan batu, dilemparin tisu, saya balik lagi saya mah. Kayaknya begitu, tapi Rasulullah memberikan contoh seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Dakwah Rasulullah seperti itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT karena kehebatan para pembawa misi Islam ini, sehingga kemurnian Islam sampai detik ini terjaga. Masuk muslimin. Kemudian ketika Rasulullah sampai di mana? Sampai di Sidratul Muntaha, ini dipercepat saja. Allah Ta'ala menjalankan beliau berjumpa dengan Zat yang Maha Kuasa. Sampai di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW mendengar ribuan malaikat yang memikul arsy, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya, alladzii yahmiluna al-arsya, mereka berdoa buat kaum muslimin, wa man haulahu, dan malaikat yang ada di sekitar arsy. Apa doa yang didengar oleh Rasulullah SAW sebelum melihat Jibril di Sidratul Muntaha? Apa doanya yang didengar Rasulullah? Al-Quran menyebutkan doa malaikat pemikul arsy itu, Quran surat Al-Mu'min ayat 7. Siapa yang didoakan oleh malaikat itu siapa? Ini catat oleh kita semua supaya menjadi apa? Menjadi perubahan, terutama di bulan Ramadan nanti itu. Siapa yang didoakan? Pertama, orang muslim yang melakukan dosa dan maksiat. Kemudian dia insaf, sebab kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap orang-orang yang bersalah itu pasti harus bertaubat kepada Allah. Ini didoakan oleh malaikat orang muslim yang melakukan dosa dan maksiat, kemudian dia insaf dan bertobat kembali mengikuti jalan Allah. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Coba ini satu ayatnya yang luar biasa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan dosa sudah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Fa inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meluas di segala sesuatu. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan suudzon sama Allah, berhusnudzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Allah akan mengabulkan doa kita, akan mengampuni dosa kita sesuai dengan prasangka baik kita kepada Allah. Masyaallah muslimin. Kemudian yang didoakan oleh malaikat yang kedua, golongan apa? Mereka yang mengisi hidupnya dengan iman dan amal soleh, lalu keluarganya mengikuti, anak istrinya mengikuti, jadi tidak soleh sendirian. Ya. Jadi kalau hanya soleh sendirian, kalau hanya soleh, dicintai oleh siapapun, sebab akhlaknya baik. Tapi ketika sudah muslih, sudah muslih artinya mengajak, berdakwah kepada orang lain. Nah di sini yang diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalat, wahai anakku, dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf. Nah ini wa'mur bil ma'ruf, tegakkan al-ma'ruf, kebenaran, ajak orang untuk berbuat kebaikan. Wanhanil munkar,
cegah orang untuk berbuat kemungkaran. Tapi terus ayatnya itu, wasbir ala ma asabak, sabar ibu, bapak, anakku, kata Luqman, kalau menyampaikan kebenaran pasti ada resikonya. Sabar. Bapak Ibu sekalian, bagaimana resikonya itu? Ya setiap orang yang menyampaikan, yang muslih, tidak soleh sendirian, mengajak orang lain, setidaknya keluarganya, pasti ada resiko yang ditimbulkannya. Bukankah wa Nabi Mustafa, kekasih kita Rasulullah SAW, sebelum qoblal bi'sati, sebelum diutus, dia disebut dengan Al-Amin. Nama Muhammadnya hilang, yang ada Al-Amin, disenangin oleh siapapun. Tapi ketika sudah turun wahyu Allah, ankidu anfusakum min adzabis syadid, sampaikan kepada mereka tauhid wahai Muhammad. Bagaimana? Maka dia disebut majnun, gila, bahkan puncaknya mau dibunuh ketika sudah menyampaikan kebenaran. Para muslimin, kita langsung kepada pokok bahasan terakhir, yaitu hasil daripada perjumpaan Rasulullah di Sidratul Muntaha, di Raqat dan Mustawa. Tiada lain adalah perintah sholat 5 waktu. Ya, tidak akan menguraikan satu persatu berjumpa dengan Nabi ini tidak ada, tidak akan di sini karena waktu, menghabiskan waktu. Sedikit aja saya sampaikan. Apa judul yang tadi disampaikan itu adalah keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah, 5 keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang sholatnya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Baik, janji Allah ini pasti. Apa yang pertama, Ibu? Yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang pertama kata Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berjanji kepada orang yang sholatnya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, pasti akan dijadikan orang yang berkarakter baik. Ini kejadian ini Rasulullah melihat seorang mendatangi masjid Nabi bernama Khalid bin Rafi Az-Zuraiki, dimuat dalam hadis Bukhari nomor hadis 751, di hadis Muslim, di kitab Muslim dimuat dalam hadis nomor 397. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, fadakhala ila Masjid Nabawi, kemudian beliau masuk ke masjid Nabi, fasalla bi janbin Nabi, kemudian dia salat di samping kanan Nabi. Falamma sallama yaminan nasimalan, ketika dia salam habis salat bersama Nabi, ke kanan dan ke kiri, menutup salatnya, Rasul tidak jeda dulu, langsung berpaling ke orang itu. Salli fa innaka lam tusalli, salat lagi kamu tidak salat. Maka fa'ada salatahu, orang itu mengganti salatnya, mengulang salatnya salat marratin sampai 3 kali. Quran Rasulullah misal makada. Tapi Rasulullah tetap mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi kamu belum salat. Ya Rasulullah, lima usina ghaira. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa yang lebih dari ini. Alimni wa Rasulullah. Kabarkan, ajarkan kepadaku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, "Idza kumta ila shalat fa'asbiqil wudu." Bila kalian enggak mendirikan salat, sempurnakan wudu'mu. Bapak, Ibu, kenapa begitu luar biasa Rasulullah perhatiannya? Coba Ibu, kalau wudu'nya tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, semuanya tidak sah, Pak. Hajinya pun tidak sah. Kenapa? Sebab di haji itu ada tawaf ifadah, tawaf rukun yang tidak bisa diganti dengan dam. Kalau seandainya wudunya tidak benar, maka tidak diterima tawafnya itu, Pak.
dan hajinya otomatis tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Pernahkah ibu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun? Bapak bertanya kepada ustaz yang ahlinya. Bagaimana wudu ibu, wudu bapak, mohon maaf bukan menggurui. Bagaimana wudu ibu, wudu bapak ini sampai detik ini, apakah sudah tanyakan kepada ustaz, sudah sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah? Dan apa makna daripada wudu itu? Ya, sehingga wudunya betul-betul tertib. Ya, jangan sampai wudunya begini, terus begini, ya, maaf butak ini, begini, terus begini gitu, terus kakinya, tangannya, sama sekali tidak sah wudu seperti itu. Coba sebelum masuk ke Ramadan, mari kita belajar tentang fikih itu, sehingga wudunya betul-betul sah dan salatnya sah. Insya Allah akan hadir kehusuan, khusyuknya akan hadir. Apa itu khusyuk? Apa khusyuk? Konsentrasi, fokus. Bukan hanya itu, khusyuk itu al-khudu wa tawadu. Khusyuk dalam salat itu adalah berserah diri kepada aturan Allah, baik lahir maupun batin, disertai dengan kerendahan hati. Kita sama-sama Al-Baqarah 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Wasta'inu bis-sabri was-salah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sama-sama, saya nggak ikut. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, tapi domirnya kepada salat dulu. Sabar juga berat. Sesungguhnya salat itu berat sekali, males kadang-kadang. Illa alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Yang khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annakum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang muslim yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Bakal mati, Bu. Bakal diperhitungkan. Inna awwalu ma yuhasabu bil abdu min amalihim as-shalat. Yang pertama kali dihitung amal kita itu, diperiksa salat. Idza saluhat, bila bagus salatnya, saluhat sairu amali, semuanya akan baik. Bila rusak salatnya, dalam memeriksa itu semuanya akan dirusak. Coba sama-sama baca, wa may ya'mal, ayat, wa may ya'mal mithqala dzarratin, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrayya. Sekecil apapun kebaikan akan diperiksa, sekecil apapun kejelekannya akan diperiksa oleh Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, mari kita belajar fikih. Kalau seandainya imannya kuat, fikul ibadahnya kuat, maka akan mengundang datang rahmatnya Allah. Kita tidak bisa masuk surga dengan amaliyah kita. Tetapi bagaimana supaya amaliyah kita ini mengundang rahman rahimnya Allah? Maka tauhidnya harus benar, fikul ibadahnya harus benar, tata caranya harus benar. Bagaimana rukun Islam itu dilaksanakan harus sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Kalau itu yang terjadi, ayyataghammadani Allahu bimagfiratin wa rahmah, Allah akan turunkan rahmat itu yang wasilah dari amal yang soleh itu akan membawa bapak ibu ke surganya Allah SWT. Itu yang pertama ya. Kenapa Nabi saat memberikan perhatian yang tinggi
terhadap sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Rasulullah begitu besar perhatiannya terhadap sholat itu, Bu, bahwa sholat ini menghadirkan rahasia bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Tadi pertama, apa tadi, Bu? Pertama itu pasti akan dijadikan orang yang berkarakter baik. Singkatnya akan menjadi orang baik. Baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Apa itu fahsya, Bu? Fahsya adalah segala sesuatu yang ditentang oleh hati nurani. Fahsya itu seperti porno, aksi pornoisme lah, LGBT dan turunan-turunannya, itu adalah fahsya. Sedangkan mungkar adalah segala sesuatu yang diingkari oleh hati, yang bersumber kepada hawa nafsu, perut, korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Itu adalah mungkar. Membunuh, merampok, itu adalah mungkar. Kalau seandainya sholatnya sudah rajin, tapi masih saja kemungkaran yang dilihatkan, berarti ada yang salah, masih ada yang salah dari sholat kita itu. Harus diteliti kembali, apa kesalahan dalam sholat itu. Sebab mustahil orang yang sholatnya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah pasti akan menjadi orang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, janji Allah kepada orang yang sholatnya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Dalilnya dilihat surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ini tidak ada kata sholatnya, mana dikirnya, kok hanya cuman ada ala bidzikrillah, mana kata-kata sholatnya ditafsir dengan Quran surat Toha surat ke-20 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Kenapa saya selalu mengajak sama-sama? Satu huruf 10 kebaikan. Innani anallah. Ayo. La ilaha illa ana fa'budni. Nah ini, wa aqimis sholat li dzikri. Aku ini Musa Allah. Waktu di Bukit Sinai, tiada Tuhan selain aku. Dan Musa dirikan salat untuk mengingat aku. Dikir salat itu, Bu. Baca Quran itu dikir. Aurat itu dikir. Istighfar itu dikir. Terbanyak dikir kepada Allah. Jadi salat itu dikir secara khusus. Nah, kalau orang yang sholatnya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, maka jiwanya akan tenang. Jiwanya akan cenderung tenang. Pikirannya akan tenang. Langkahnya tenang. Itu orang yang sholatnya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Kemudian dipersingkat saja, waktunya tinggal 10 menit lagi lah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, Allah berjanji dalam Al-Quran kepada orang yang sholatnya ditunaikan sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Apabila dia memiliki problem, awas, apabila dia memiliki problem dalam hidupnya, kesulitan dalam hidupnya, Allah berjanji akan membebaskan dari setiap kesulitan hidup yang dialami, plus ditambah rezeki dari arah yang tidak disangka. Sama-sama ini Quran surat 65 ayat 2 dan 3 ditafsir dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana Ustadz tidak ada kata-kata sholatnya? Mari kita tafsirkan, ditafsir dengan Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan, isinya benar, petunjuk bagi orang takwa. Siapa dia? Alladzina yu'minu, sama-sama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tanda takwa itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib, Allah khususnya, malaikat Allah, nabinya juga kita gaib, dan wa yuqimunas shalat, mendirikan salat. Jadi takwa itu tandanya adalah orang yang mendirikan salat. Siapa yang mendirikan salat, maka dia pasti akan tenang jiwanya, maka dia pasti akan dikasih rizki, problematika akan dilepas oleh Allah, akan dikasih rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian yang keempat, dan ini yang paling istimewa ini, Bu. Orang yang salatnya ditunaikan sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis Nabi, janji Allah yang diisyaratkan dalam Quran, bila berdoa dalam salatnya, belum selesai, ketika sedang salat dia berdoa, maka doanya akan terkabul. Dalilnya Quran Ali Imran ayat 38-39. Contohnya, saya tanya sama ibu semua, kalau ibu sudah menafas, kemudian sudah divonis mandul, usianya sudah 85 tahun, apa mungkin punya anak? Ibu usianya sudah 85 tahun, udah divonis mandul, ya? Apa mungkin ibu punya anak menurut akal manusia? Menurut akal tidak mungkin, menurut akal manusia, ya. Tapi ini kejadian, masya Allah, ya. Siapa dia? Hunalika Zakaria, diuji oleh Allah lebih daripada 50 tahun, dia tetap saja terus mengeluh kepada Allah. Nabi saja diuji seperti itu, Bu, mengeluh kepada Allah. Duh, ya Rabb, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duh, ya Allah, tolong karuniakan kepada hamba keturunan yang baik, ya Allah. Orang lain, orang-orang manusia sudah menyebut istri saya tidak mungkin punya anak, tapi hamba serahkan saja kepadamu, ya Allah. Innaka sami'ud du'a, engkau maha menerima doa. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengabulkan doa. Perhatikan, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini maksudnya bukan ibu, bapak-bapak yang sudah tua punya anak lagi, bukan. Maksudnya adalah bila ada hajat sampai sekarang yang belum terpenuhi, awas nih, coba perhatikan. Ketika bacaan ibu dalam salat, kan ini Nabi Zakaria kan, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Dia sedang berdiri di mihrabnya itu dan berdoa kepada Allah, menjerit kepada Allah. Ibu juga, bapak juga, kalau ada hajat yang belum terkabul sampai sekarang, ketika bacaan kita sampai iyyaka na'budu, sama-sama. Terus artinya apa, nggak kedengaran? Apa, Bu? Hanya kepada engkau, ayo sama-sama, kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Silahkan hati, di sini di hati, jangan diucapkan. Menjerit kepada Allah ketika sedang berdiri itu, ungkapkan. Nanti diulang lagi, faina aqrabul abdi, sedekat-dekat hamba kepada Allah ketika sedang sujud akhir. Diulang lagi apa yang dimohonkan, dijeritkan dalam hati. Setelah iyyaka na'budu sampai waladhdallin, teruskan nanti ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teruskan, tapi setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, silakan menjerit kepada Allah. Insyaallah Allah kabulkan kok. In aqrabul abdi Allah fa huwa sajidun. Yang kedua, sedekat-dekat hamba kepada Allah ketika sedang sujud. Perbanyak doa ketika sedang sujud itu. Maka apa yang terjadi ini? Perhatikan bagaimana Allah menjawab doa Nabi Zakaria. Fadadatul malaikah, maka turunlah malaikat Jibril, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab.
Nabi Zakaria sedang berdiri salat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Wahai Zakaria, tuh di rahim istrimu sudah Allah ciptakan seorang anak yang Allah sendiri ngasih langsung namanya Yahya. Luar biasa. Tidak ada asal berbaik sangka kepada Allah. Jangan berputus asa. Udah nggak dikabul-kabulin gitu. Jangan begitu, tolong kembalikan semua kepada Allah. Idza aradallahu syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki sesuatu gampang jadi, kata Allah, jadilah. Yang terakhir, yang kelima, Pak Selamat ya, ini yang terakhir ya. Yang terakhir, ya, orang yang salatnya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah adalah bisa dilihat dalam surat Al-Mu'minun, ya, surat ke-23 ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang beriman itu siapa? Jika ibu bapak masih aktivitas di usia sekarang ini, maka dijamin dari Allah langsung, tidak memakai malaikat, langsung Allah sendiri yang menjaminnya, yaitu apa? Kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Nah hadirin, sekarang bermuhasabahlah, introspeksi dirilah untuk diri kita. Berapa usia sekarang ibu? Berapa usia bapak sekarang? Berapa banyak ibadah salat yang sudah bapak ibu lakukan? Berapa banyak sujud yang sudah ribu kali sujud, sudah tidak terhitung banyaknya. Pertanyaannya, apakah salat yang sudah sekian puluh tahun kita lakukan itu sudah menghasilkan 5 keistimewaan tadi? Sudah belum? Semuanya apa sebahagian? Satu. Awas, ini endingnya terakhir. Apakah sholat kita sudah menjadikan kita orang baik? Atau jangan-jangan keluar dari sini yang diucapkan adalah ustadznya sendiri? Ustadznya kok begitu, botak gitu kan, dan lain sebagainya. Enggak lah, insya Allah ini itu bercanda bu ya. Yang kedua, apakah sholat kita sudah menjadikan hidup kita jadi tenang? Atau jangan-jangan sholat tapi gelisah terus? Naudzubillah min dzalik. Apakah sholat kita sudah menjadikan manfaat dalam pekerjaan kita, lalu nyaman dalam kehidupan kita itu? Jangan-jangan sukses dalam pekerjaan tapi tidak nyaman di dalam keluarga. Naudzubillah min dzalik. Yang kelima, apakah sholat kita, ya, apakah sholat kita sudah menghasilkan doa kita dikabul? Atau sampai detik ini banyak doa kita yang belum terkabul? Ya, yang kelima, apakah sholat kita telah membebaskan kita dari kesulitan hidup? Rezeki kita telah melimpah atau malah miskin? Naudzubillah min dzalik. Kalau sholat kita sampai saat ini belum mendapatkan 5 keistimewaan itu, berarti ada yang salah dalam sholat kita itu. Maka Rasulullah pantas mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu lihat aku salat. Di mana kita melihat salat Rasulullah? Di hadis-hadis yang sahih. Mari dengan saya bersama-sama kita belajar tentang fiqhul ibadah, tauhidnya yang benar, supaya mengundang datang rahmat dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma, sama-sama. Wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu sekalian, bila ada kata-kata yang mengakibatkan sakit hati, mohon maaf, itu kemampuan saya seperti itu. Tidak disengaja ya. Mudah-mudahan yang baiknya saya sendiri yang pertama kali melakukan. Sebab kaburu maqtan indallah, betapa nistanya di hadapan Allah orang yang ngomong tapi dia sendiri tidak melakukan. Doakan saya supaya bisa melakukan. Yang pertama kali. Ibu bapak sekalian, mohon sering mendoakan dari kejauhan. Saya sudah mulai sakit-sakitan ini. Ya memang tidak bisa dibohongi, usia sudah 60 ke sini ini udah terasa sekali. Karena hidup saya jorok waktu mudanya. Maka kepada anak-anak muda harus apik hidupnya nih. Sesuai dengan aturan kulu ma fil ardi halalan thayyiban. Makan apa yang ada di muka bumi dengan halal lagi baik. Ila liqam assalamah biidznillah. Sampai berjumpa lagi pada waktu bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada sumur di ladang, jangan sekali-kali ibu mandi ya. Kenapa? Malu masa mandi di ladang ya. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.